Pentingnya bertorikoh. Syariatku datang membawa 313 torikoh, metode pendekatan kepada Allah. Tidaklah seorang hamba menemui Tuhan dengan salah satunya, kecuali pasti masuk surga. Hadis riwayat Tabrani. Syariat itu laksana perahu, torikoh itu laksana laut, hakikat itu adalah mutiara yang berharga. Torikoh adalah jalan. Jalan harus ada untuk menyampaikan pada suatu tujuan. Tanpa jalan semua akan tersesat, tak tentu arah. Jikapun sudah sampai, kalau tanpa jalan, pasti sampainya sangat lama, karena harus mengarungi lautan, hutan, jurang, sawah, rawa, dan rintangan lainnya. Torikoh adalah cara atau metode ibadah. Tanpa cara, semuanya berantakan. Masak nasi pakai cara, masak telur pakai cara, makan pun pakai cara, menjahit baju pakai cara, buka konveksi pakai cara, mencuci dan menyetrika juga pakai cara, memakai dan buka baju juga pakai cara, cari uang juga pakai cara, make uang juga pakai cara, ngasih uang juga pakai cara, apalagi ibadah. Semuanya harus pakai cara. Torikoh adalah wadah. Siapa saja orang yang ingin taubat, ingin bersuci dari lumpur dosa. Siapa saja orang yang ingin belajar baik, ingin belajar ingat agar bertemu dengan Allah. Wadahnya adalah torikoh. Torikoh adalah guru. Torikoh tanpa guru bukan torikoh. Di dalam torikoh semua atas bimbingan guru. Sholat, zikir, puasa, sodakoh, akhlak, dan lain sebagainya. Semuanya harus dengan bimbingan guru atau mursid atau seorang syekh. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Torikoh kita adalah zikir. Dan ketahuilah, sesungguhnya torikoh syekh kita adalah torikoh zikir saja. Bukan yang lain. Karena zikir adalah inti setiap ibadah. Tanpa zikir semua ibadah kosong, tak bernilai. Tanpa zikir, sholat, puasa, ibadah haji akan menjadi bangkai yang dilempar ke wajah pemiliknya. Jasad manusia hidup karena adanya ruh. Sedangkan ruh hidup dengan zikir. Tanpa zikir, manusia adalah mayat hidup. Orang yang berzikir di antara orang-orang yang lupa, seperti orang yang hidup di antara mayat. Carilah torikoh walaupun harus berjalan 1000 tahun. Carilah guru walaupun harus mengarungi gunung, jurang dan samudera. Seperti kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berjalanlah 1000 tahun, datanglah kepadaku untuk mendengar atau menerima satu kalimat dariku. Yaitu kalimat zikir. Zikir tanpa torikoh adalah zikir tanpa cara. Zikir tanpa torikoh adalah zikir tanpa guru. Zikir tanpa guru ibarat pohon yang tidak ditanamkan. Zikir adalah benih marifat yang harus ditanam di dalam hati yang subur. Hanya syekh yang bisa menanamkan zikir dengan metode yang tepat. Bahkan syekhlah yang membimbing kita untuk memelihara zikir. Kalimah thayyibah adalah zikir yang ditanamkan oleh syekh. Kalimah khobitsah adalah zikir yang tidak ditanamkan oleh syekh. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah?
Seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, kalimat hobitsa seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surat Ibrahim 24-26. Ibadah tanpa bertoriko itu akan semaunya, tanpa bimbingan dan tanpa arahan. Hidup tanpa toriko adalah hidup tanpa zikir. Tak mengenal Allah walaupun hebat ilmu dan ibadahnya. Tidak bertoriko adalah miskin, walaupun kaya raya. Tidak bertoriko sama saja tidak punya zikir, sama juga tidak punya syekh atau guru. Hidup tanpa toriko selamanya bernilai dosa walaupun hafal 1000 kitab. Banyak orang memandang toriko seperti memandang buah durian. Mereka takut akan durinya, padahal durian jangan hanya dipandang, apalagi dipikirkan. Durian dimakan saja, buahnya manis. Kamu menyesal kenapa dari dulu tidak memakan buahnya. Dari dulu tahu durian, hanya dipikirkan. Hanya dipandang saja, orang lain sedang mencicipi nikmat toriko. Kamu hanya terus menonton saja, sambil meraba-raba durinya. Kamu terus saja suwudon memikirkan durinya. Kapan kamu mau mencicipi hidangan dari Allah ini? Semoga bermanfaat.